Acara yang selanjutnya adalah ceramah agama. Kepada ibu penceramah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina sayyidina Muhammad. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi abrajana fi akhir zaman min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma akhrijna minal zulmatil wahmi wal jahli ila ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Nurul Huda, Desa Lumbang yang dirahmati Allah, ibu-ibu para undangan, adik-adik remaja putri, serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmatnya, inayahnya, taufiknya dan kudratnya lah pada sore hari ini kita bisa berkumpul, bertemu muka, bersilaturahmi dalam rangkaian acara mentakzimkan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita sama-sama pasrahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah, berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah kita bisa berkumpul pada hari ini. Dan dikatakan pula, laulahu ma arafna Allah wa ma arafna shalah wa ma arafna zakah wa ma arafna umrah wa ma arafna hajj. Kalaulah bukan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita tidak akan pernah mengenal Allah, tidak akan tahu kayak apa caranya mengingat Allah, tidak akan tahu kayak apa sholat, tidak akan tahu kayak apa zakat, tidak akan tahu kayak apa umrah dan haji. Karena berkat beliaulah kita mengenal siapa itu Allah, siapa Tuhan kita. Karena perjuangan beliaulah, karena jasa beliaulah, jadi kita kenal Allah. Karenanya ibu-ibu hadirat yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang khairil anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi utusan Allah, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tidak saja rahmat bagi manusia, tapi rahmat bagi seluruh alam. Tidak saja untuk manusia, tapi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam ini akan menjadi rahmat. Karena beliau mendapat gelar sebagai rahmatan lil alamin. Tidaklah kehadiran kita di
kesia-siaan belaka. Artinya kehadiran kita semua ibu-ibu di tempat ini semata-mata karena rahmat dan pertolongan Allah. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan kaki kita untuk melangkah ke tempat ini menuju satu tempat yang disebut dengan Raudhah min Riyadhil Jannah. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah, jauh dahulu kala sebelum adanya alam semesta, sebelum adanya manusia, itu ada satu alam namanya alam roh. Kita semua pernah berada di alam roh. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, roh kita sudah berada di alam roh atau disebut dengan alam azali, di mana semua roh berkumpul, baik. Roh itu berkumpul, berbaris menghadap Allah sebelum dilahirkan. Setelah ada jasad baru kita bisa lahir. Ya, kita ini hidup, manusia ini terdiri dari roh dan jasad. Roh tanpa jasad ngarannya ya roh. Jasad tanpa roh namanya sudah jadi mayat. Ya kalau jasad, rohnya sudah kalau ada lagi sudah jadi mayat namanya. Jadi manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Ya, orang yang di masa di alam rohnya pernah memandang bapaknya roh. Nah, siapa bapaknya roh? Yang disebut dengan abu roh. Iya, abu arwah bisa. Siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai bapaknya roh kita. Jadi orang tua roh kita itu Rasulullah. Nah, kalau di alam roh itu kita pernah memandang wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setelah kita berada di dunia itu akan ada di hati kita rasa cinta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di alam sana kita pernah memandang wajah beliau. Adakah bu nak ingat? Ada nak ingat karena roh kita sudah amnesia. Jadi roh itu bisa amnesia. Di alam roh kita memandang Rasulullah. Kalau kita memandang Rasulullah di alam roh, maka di alam dunia ini di kalbu kita ada rasa rindu dengan Rasulullah. Kayak apa orang cinta, kayak apa orang rindu. Jadi ulun yakin dan percaya kita yang hadir di tempat ini, ibu-ibu semua, di hati kita ada yang namanya mahabbah kepada Rasulullah. Ada yang namanya cinta kepada Rasulullah. Diceritakanku dalam sebuah hadis, ini hadisnya hadis sahih. Hadis itu macam-macam tingkatannya, boy. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Tingkatan hadis. Nah, kalau hadisnya hadis sahih itu hadis yang terpercaya. Artinya hadisnya sudah sempurna. Dalam sebuah hadis ada seorang Arab Badui, orang Arab asli itu ya Arab Badui itu orang asli, orang kampungnya aja kita. Datang kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, ini uhibbuk. Ya Rasulullah, aku betul cinta dengan dia. Ujar orang Arab Badui tadi. Bila aku boleh ke rumah, rasanya aku hadap betapa lawan kalian. Aku rindu lawan kalian. Tapi ujar orang Badui tadi di hatiku ada kekhawatiran, ada kesedihan. Kenapa? Ujar Rasulullah. Bila aku mati, ujar Arab Badui, enak ke dalam hidup. Begitulah kira-kira kisahnya. Ulun ubah bahasanya supaya mudah dipaham. Jadi bisa Arab pembual. Ulun terjemahkan supaya mudah dimengerti. Kira-kira begitu terjemahan bebasnya. Ujar Arab Badui, aku nanti kena mati. Aku tidak bersatu lagi lawan sampian wahai Rasulullah. Ujar Rasulullah
Rasulullah, Ikram jangan takut, jangan khawatir wahai sahabatku. Karena apa? Anta ma'aman ahbabta, ujar Nabi. Engkau itu akan bersama apa yang engkau cintai, karena dia sudah mati. Jadi kalau kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah kita akan bersama dengan baginda Rasulullah SAW, karena beliau adalah bapaknya roh kita. Jadi orang tua roh kita ya Rasulullah, Bu Ai. Orang tua roh, orang tua jasad kita ibu bapak. Yang melahirkan kita itu orang tua jasad, Bu. Jasad kita ini orang tua kita ya orang tua ayah dan ibu kita itu orang tua jasad. Tapi orang tua rohani kita adalah baginda Rasulullah SAW. Ibu, kalau orang tuanya sudah kada ada lagi, ada rasa rindu tidak? Ada kegenangan kada? Nah, demikian juga dengan Rasulullah, orang tua rohani kita. Hendaknya kita rindui beliau, kita cintai beliau. Sekarang kayak apa rasanya cinta? Biasanya orang cinta itu sering menyebut namanya. Ya kalau Bang, wa idza habba hadan aktsara dzikruhu. Jika kita cinta sesuatu, itu sering menyebut apa yang kita cintai. Kalau kita cinta harta, kemana-mana harta yang dipanggil. Harta itu macam-macam, woy. Bentuknya bisa berupa fisik, misalnya rumah harta, mobil harta, kabut para harta, apalagi jualan harta, pintolan juga bagian dari materi. Nah, kalau hati kita cinta dengan harta, itu pasti sering menyebut nama, sering menyebut bagian-bagian dari harta. Oh, nukar mobil hanyar, kemana-mana berkisah. Oh, buat apa hanyar, nukar motor, harganya berapa ratus juta, misalnya. Apa nggak ada berkisah? Orang tahu. Lalu aja kemana-mana memandir, karena terpaut. Nah, itu salah satu bukti cinta. Jadi sering menyebut apa yang ia cintai. Cinta kabun parah, kemana-mana berkisah kabun parah aja. Bila ada ketemu keluarga, apa ya Pak? Aku bertanam kebun parah di pupuk Honda. Umurnya 3 tahun dah, kada luas lagi. Oh iya, berkisah. Karena Pak hatinya terpaut dengan kebun parah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, buktikan sering menyebut nama beliau. Kayak apa menyebut nama Nabi? Tentu saja dengan sholawat kepada beliau. Jadi sholawat kita cinta. Bisakah orang cinta tanpa kenal? Kada mungkin. Ya kalau Bang, kada mungkin cinta tanpa kenal. Kayak apa mencintai kita kada kenal? Bahaya Bapak, beharlah. Nah, karena itu kenal dulu kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kenal dulu kita kepada Allah. Kayak apa kita menyembah Allah kita kada kenal? Makanya kita sembahyang tuh kada mau, tapi mau khusyuk. Ya kalau Bang, kita kurang kenal. Kayak apa caranya kenal? Pertama kita nuntut ilmu, Bang. Nuntut ilmu dengan ke majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu diajarkan, dikenalkan siapa Rasulullah, Allah. Datang ke majelis ilmu. Idza marartum biriyadil jannah fartahu. Apabila kamu melewati taman surga, singgah. Taman surga itu apa, Bu? Kalau di Madinah ada buah ngarannya baina hujrati wa minbari. Raudhah min riyadil jannah. Antara kamarku dengan mimbarku, ujar Nabi, itu ada satu tempat ngarannya Raudhah min riyadil jannah nih. Karpetnya hijau. Pernah Nabawi tahu. Nah kayak apa orang hendak masuk ke Raudhah, tahu ceritanya. Manusia nampak aja. Ya kalau nama umrah kenal. Ibu-ibu yang sudah pernah umrah, pernah haji tahu kayak apa orang masuk ke dalam Raudhah
materinya segala macam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini diberikan kesempatan oleh Allah bisa berkunjung, berziarah ke Makkah dan Madinah. Bisa sampai di satu tempat yang namanya Raudhah min Riyadhil Jannah. Itu di Masjid Nabawi. Sekarang dia tak apa? Ada boy, ada dua. Nengarannya Raudhah min Riyadhil Jannah ada halatul zikir. Di mana ada orang berzikir, mengingat Allah, memuji Rasulullah, di sanalah nengarannya Raudhah min Riyadhil Jannah. Di mana? Majelis ilmu, di tempat-tempat orang penyetahlilan, yasinan, itu namanya Raudhah min Riyadhil Jannah. Datangi, umpati maksud Allah. Datangi, meskipun kada tahu apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, bukan berarti kan tahu itu bukan kada paham kan, taraf pemahaman kita masing-masing kada sama. Kalau meskipun kita kada mengerti apa yang dijelaskan oleh guru kita, tetap datangi, insya Allah lama kelamaan pahaman. Insya Allah diberikan Allah kepahaman untuk memahami masalah-masalah agama. Yang penting niatkan di hati menuntut ilmu karena Allah. Sebab menuntut ilmu itu hukumnya wajib bu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap laki-laki dan setiap perempuan kaum muslimin dan muslimat untuk ilmu. Jadi nuntut ilmu itu kan masih sekolah aja boy. Nuntut ilmu bagi kita orang tua yang kada boleh sekolah lagi. Sekolah ke orang tua kan ada lagi boy. Datanglah ke tempat-tempat majelis ilmu atau yang disebut juga dengan pengajian. Datangi, di sanalah Raudhah min Riyadhil Jannah. Jadi hadir di majelis ilmu itu lebih baik dari salat sunat 1000 rakaat boy. Nah, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi yang pertama-tama tadi cara kita kenal dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendatangi majelis-majelis ilmu. Kemudian juga membuka-buka kitab. Nah, kita kira kayak kada buka kitab sirah nabawiyah buat ngarannya. Amun inian bisa macam-macam nanti Dewi bisa kada buka kitab. Ya kalau bos. Nah, amun pelajar silakan buka buku sejarah. Buka buku sejarah Nabi, sirah nabawiyah, terserah lah. Di sanalah dikisahkan bagaimana akhlaknya dan kepribadiannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita kenal, setelah kita tahu, kita cinta kepada beliau. Kecintaan kita kepada beliau diiringi dengan salawat-salawat yang kita kumandangkan kepada beliau. Salawat yang kita baca itu dihidangkan ke hadapan Nabi kita. Disampaikan oleh malaikat, dihidangkan, bayangkan dihidangkan, orang menghidangkan. Disuruh kita dengan disampaikan di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ini salawatnya si pulana binti pulang. Berarti ngarang kita boleh disambat lawan ngarang abang kita. Misalnya, siapa ngarang disambat. Semakin banyak kita mengucap salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak pula ngarang kita disambat di hadapan Nabi. Bu, amun kerancakan disambat kira-kira kenal ya bu? Kenal lah kira-kira. Nah, jadi boleh sesungguhnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kenal dengan kita umat. Bahkan setiap amal umat Muhammad itu baik Nabi melihat. Makanya kehadiran kita di majelis ini membuat Nabi kita senang, membuat Nabi kita tersenyum. Baik, oh jar Nabi umatku memperingati hari kelahiranku. Amin. Mudah-mudahan kita yang memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kada mungkin bu kita akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa syafaat dari Nabi. Syafaat itu kunci surga itu di tangan Nabi. Syafaat Nabi itu adalah kunci surga. Kada kita aja buat Nabi terdahulu, Nabi Adam kada bisa kunci. Nabi pemulaan kok. Nabi Adam
Nabi Nuh kada bisi kunci surga. Nabi Ibrahim kada bisi kunci surga. Nabi Musa ada dua yang punya kunci surga adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui syafaat beliau. Jadi kehadiran kita di tempat ini membuat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang. Karena itu buatlah akhlak kita, kelakuan kita yang menyenangkan Rasulullah. Kenapa? Karena gawian kita ini baik. Lihat ditampilkan di hadapan Nabi. Ini gawian umatmu. Abang gawian kita baik, Nabi senang. Abang gawian kita kada baik, Nabi sedih. Aku enggak membuat Nabi sedih. Nah, kasih sayangnya Nabi kita kepada kita baik. Jadi waktu mau wafat, itu yang dicari kita umat ini kayak apa umat ini? Umat ini kita boleh nanti dengan akhirat itu berbangkit dan kiamat. Semua yang hidup mati, alam semesta hancur, timbullah kehidupan baru di alam baru yang namanya alam akhirat. Alam akhirat itu macam-macam sebenarnya. Setelah berbangkit, di mana kita berkumpul di padang mahsyar. Sesuai keadaan kita ini sesuai dengan amal kita di dunia. Ada yang matahari itu parah dengan awaknya, ada yang sekilan jengkal, sehingga ada yang keringatnya sampai ke lutut, ada yang sampai ke perut, tergantung amalnya. Orang lain kan ada, tergantung masing-masing amal kita aja. Nah, di saat berbangkit itulah bulan yang pertama Allah bangkitkan itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibangkitkan pertama. Begitu berbangkit, baik Nabi, sekarang alam mahsyar. Nabi bangun. Siapa yang pertama dicari Nabi? Ini sidinkah? Kada. Anak sidinkah? Kada. Siapa yang dicari sidin? Ummati, aina ummati. Kita tuh yang dicari. Kita yang dicari oleh Nabi. Bayangkan kayak apa Nabi sayangnya lawan kita. Lawan umat Nabi pokoknya luar biasa tuh sayangnya dengan kita umatnya ini. Umatnya dulu Nabi carikan yang mencari mana Fatimah? Anak tersayang ada. Umat dulu Nabi cari. Di akhir di padang mahsyar itu banyak paling sibuk mencari umat. Mencari mana sih dicari? Yang ada cirinya dicari itu. Jadi penandul kita ada cirinya. Apa cirinya Bu? Cahaya, nur, cahaya di muka kita. Orang yang sering berwudu mukanya bercahaya di hari kiamat. Makanya berwudu bila membasuh muka semula di hati. Kita kan berdoa itu apa? Berdoa kalau lah. Nah, itu doa yang ada yang lillahi ta'ala. Jadi aku berwudu menghilangkan hadas karena Allah Ta'ala menyapukan apa? Membasuh muka. Nah, di saat kita membasuh muka itu buat di hati, ya Allah, jadikan wajahku ini bercahaya di hari kiamat. Nah, cahaya itu jadi nanti memiliki kecukupan ini. Nah, jadi yang paling sibuk mencari umatnya para nabi ya nabi kita. Sibuk jadi mencari kita. Aku bayangkan tuh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai umat terakhir kumpul di satu tempat mengarahnya padang mahsyar. Saya bayangkan kalau kami itu di pasar aja kehilangan anak aku cari. Iyalah pasar Uya. Siapa loh si pasar Uya? Berapa meter pasar Uya tuh? Adalah 1000 meter persegi kepal. Ya, betul kepal sana berapa 100 meter lain 1000 meter persegi lah itu yang uyuh mencari kehilangan anak maka ada diumumkan pengumuman ada anak hilang jangan sampai diumumkan ulang pasar Uya mencari bayangkan apa di padang mahsyar tapi dengan wajah yang bercahaya Nabi bisa mengumpulkan kita umatnya berkumpul di padang mahsyar
Itu buah luar biasanya sayangnya Rasulullah kepada kita. Wajar. Jadi sebenarnya pula Rasulullah itu luar biasa sayangnya kepada kita, cintanya kepada kita. Cinta Rasulullah dulu kepada kita, lalu di hati kita timbul cinta kita kepada Rasulullah. Jadi mula-mula cinta itu dari Nabi. Nabi yang mencintai kita hingga di hati kita timbul rasa cinta kepada beliau. Dibuktikan dengan seringnya kita mengucapkan salawat kepada beliau. Itu salawat. Jadi maulid Nabi yang kita adakan ini bentuk salah satunya wujud mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam peringatan maulid diceritakan di mana-mana, diceritakan bagaimana kepribadian, kemuliaan, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani dalam kita hidup di kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah itu luar biasa akhlak beliau. Pernah pada suatu hari sedang berdagang, kan Rasulullah itu manusia kegiatan keseharian dia itu seperti orang lain, seperti manusia biasa. Beliau berdagang, membawakan dagangannya Siti Khadijah kan. Di saat beliau berdagang ada pembeli. Ada pembeli yang waktu pembeli itu membeli, beliau tiba-tiba si pembeli itu terangkat kok. Bu terangkat. Tahu. Buang angin bahasa Indonesia. Ternyata buang angin itu nikmat yang luar biasa. Bayangkan pesawat berdiri dengan kemudian umum paruh. Dulu amun orang operasi di rumah sakit, bila kada bakantut belum kada boleh minum. Ya kalau bawa bahari, tujuan wah ini jan, saking canggihnya teknologi jan, meskipun kada bakantut dia boleh aja wah ini jan. Dan orang operasi sesar, kan wah ini ada erak ilmu kita berkembang. Pesat ilmu kita berkembang sekarang. Ya, zaman sudah semakin canggih ya. Jadi ada orang tadi mau berbelanja tiba-tiba terkantut, orang supan kalau mau terkantut kedengaran orang supan kok. Nah tapi nanti ya caranya menutupi ujar tukang nang hendak pembeli tadi nang terkantut supan tadi bilang ada gimana kita supannya katanya deh terkantut ketahuan orang. Lalu ada suara tuan ojar nang tukar tadi tentang pembeli tadi pura-pura lalu bersuara pulang ojar orang mana bukan tadi tuan diam nanti lebih hati-hati obat tadi ini tadi kalian dengar ya bukan takutkan kenapa? Padahal tadi mendengar daripadanya Nabi hendak menutupi aib orang. Jadi luar biasa boleh menutupi aib orang. Apa kita kira-kira bahwa ada kesakatan iya kalau aduh makin membahanakan sekolah aduh ributnya minta ampun amun di kelas itu ada minta ampun biar kada berbunyi tapi ada bau hati sadar ini masing-masing manusia manusia harus kawan itu kebiasaan manusia tapi ini contoh akhlak Rasulullah yang mulia bulan jadi pura-pura kadang dengar tuan gitu tapi tidak kali baru nanti menyinggai ujian kita tapi orang tadi ampi gue supan kenapa? Yakin 2 kali sebelum hadir tapi kirim nyaut berarti kisahnya nanti ini kadang dengar nanti dengar daripada hendak menutup air kurangnya iya orang aku panah jadi pula bila ada kawan dengan takut berikan aja 2 jangan kikir kasihan kawan situ ada nang bejanan ya ada hantu nih makan bukan kasihan nang bejanan kada kau muka nah jadi itu hal sepele kalau mau menutupi aib tapi luar biasa akhlak kita menutupi aib orang lain. Jadi kalau ada orang yang bisa menutupi aib saudaranya karena di hari kiamat Allah akan
tutupi aibnya. Kita manusia ini bukan ada dalam keadaan isi aib. Kita ini penuh dengan kekurangan, kada dengan sempurna. Di awak kita aja banyak kali. Di talinya betul iya. Ini boleh. Itu betul aib. Lepakan berbau. Nah, ya Allah, itu aib, buat. Nah, kita kada nang kada bisi kekurangan, kada nang kada bisi keaiban. Kita punya aib, tapi Allah yang tutupi aib kita. Allah yang maha menutupi. Makanya kalau ada aib orang lain tutupi, jangan dibuka-buka. Tutup rapat-rapat aib saudara kita. Insya Allah di hari kiamat Allah akan tutupi aib kita. Nah, kadang-kadang kada nutupi aib orang modelnya dendam. Modelnya montok pekatuk selamat. Ya kalau menutupi aib orang itu kita kada usah mandir. Ramai aja. Nampak akan terjadi. Ada melihat kawan kita mulai begitu asa-asa. Kita ada orang nanti dilajak misalnya. Siapa kawan misalnya. Itu aib. Kalau gua, nah. Berani lagi kita tutupi. Kalau perlu kita lindungi orang kita ada namanya kita lindungi aib. Jangan kita sebarkan aib saudara kita. Nah itu akhlak Rasulullah yang patut kita contoh. Kecil memang. Kada mau urahkan kawan pengampun. Pernah juga buat saat Nabi sedang makan-makan dengan para sahabat. Nabi kan sering kumpul sahabat, makan sama-sama. Nah, sahabat itu senang. Kalau sahaja rasanya kada bertemu lawan Nabi, waduh luar biasa. Makanya boleh ada iman para sahabat itu kada ada kita kawan menangi tingginya. Nah kayak apa kuatnya iman para sahabat Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wah luar biasa iman mereka kepada Nabi, kecintaan mereka kepada Nabi luar biasa. Kenapa? Karena mereka hidup bersama Nabi. Lalu pernah buat Nabi berpandir para sahabat tadi berpandiran. Nabi ini mencari aina ikhwani jangan para sahabat. Kenapa sebenarnya maka mencari saudaraku? Di mana saudaraku? Jangan Nabi mereka yang merindui. Nabi merindui saudaraku. Biar sahabat, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Ada ya Nabi. Dia ini sahabatku, bukan saudaraku. Lalu dia para sahabat, siapa gerang bergelar saudaramu? Wahai Rasulullah, ujar Rasulullah, nang menjadi ikhwani itu adalah orangnya kada masih. Karena ingin hidup jauh di akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang tergolong orang yang dirindui Rasulullah, yang tergolong menjadi ikhwani Rasulullah. Aina ikhwani ya Rasulullah. Mana saudaraku? Siapa? Kena ujar Rasulullah. Kalau sahabat kan para sahabat yang ada di sini, kalian ini sahabatku ya Nabi. Nang ikhwani itu kayaknya hidup jauh sebelum apa setelah kalian. Ini kada pernah melihat aku. Ini kada pernah bertemu dengan aku. Tapi di hatinya ada rasa cinta dan rindu kepadaku. Itulah sahabat, itulah saudaraku ya Nabi. Itulah ikhwani. Mudah-mudahan bulan kita yang hidup di akhir zaman ini yang kita kada pernah melihat wajah Rasulullah. Meskipun ada yang pernah melihat dalam mimpinya, itu sebenar-benarnya. Orang yang pernah memimpikan Rasulullah itu benar, karena Rasulullah itu pada pernah dianui oleh iblis, kada pernah baik. Diserupai iblis kada pernah, karena nurnya Rasulullah kada kau iblis nyerupai. Jadi bila bertemu, meskipun wal manama dalam mimpi, apalagi yakazatan berhadapan langsung, itu benar-benar Rasulullah. Jadi yang disebut dengan ikhwani ya Rasulullah, karena di akhir zaman mereka itu kada pernah melihat aku, kada pernah hidup dengan aku, tapi mereka di hati mereka ada rindu dan cinta kepadaku. Itulah ikhwani. Nah luar biasa buat kita. Makanya banyak baca salawat, sehingga dengan salawat itu secara sedikit demi sedikit timbul kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini buah hadirat yang dimuliakan Allah. Lanjut kisah tadi pula, Nabi di saat duduk dengan hidangan makanan masing-masing oleh para sahabat, makanan bersama. Tiba-tiba ada lagi sahabat yang ketuk keluar pulang,
sahabat. Ini ketahuan apa kata tadi bilainya bodoh berarti makan tutup. Lalu apa tindakan Rasulullah? Itu pemandir haji itu para sahabat tuh bukan sahabat haji pemandiran, tapi Rasulullah menyuruh semua yang berwudu. Nah sebentar para sahabat itu kan ada nawaninya, wah Nabi benar-benar nyuruh tuh langsung karena ada protes sahabatnya. Nabi kan yang mendapat makan sebentar ya. Nabi hanya ingin melindungi yang makan itu tadi supaya karena ketahuan karenanya siapa yang membuat makan mengumpul di sini bersama di waktu sholat sampai bauduk beritahan bahasa kasar bahasa artinya gitu bahasa bebasnya gitu bauduk sebentar ajar Nabi. Pokoknya para sahabat tuh belajar Nabi bauduk kadang siapa mungkin kalau itu kira-kira besar dengan politik. Aku kan besar, ya aku kan dua kantor. Wah ini, tapi para sahabat tidak kayak itu ya. Para sahabat Nabi suruh bauduk beritahan. Nabi melindungi nang tadi tak kantut, sehingga kada ketahuan siapa nama kantut. Amunnya kada disuruh kayak itu, nang kantut aja nama bauduk, kawan, bukan. Lawan sahabat yang lain, betul pak, bauduk. Sementara sahabat yang lain, oh jadi sahabat bauduk, oh berarti ini tadi tak kantut. Nah, jadi ketahuan. Begitulah akhlak Nabi melindungi keaiban ataupun kekurangan dari sahabat-sahabat beliau. Makanya akhlak beliau luar biasa. Ya. Inilah yang patut kita teladani. Meskipun sedikit, meskipun kalau kita mau mencontoh akhlak Rasulullah sedikit demi sedikit. Artinya bertahap. Oh ingat apa yang disampaikan Rasulullah menutupi aib saudaranya, menutup aib keluarganya. Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, banyak lagi keutamaan akhlak beliau yang sering diceritakan ya, di mana-mana ada orang maulid pasti ada sejarah-sejarah, pasti ada kisah-kisah. Itulah yang jadi teladan kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Selanjutnya ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah, mengenai sholawat pula tidak ada amalan lain yang Allah perintahkan Allah menggawi kecuali sholawat. Allah perintahkan kita sholat, Allah sholat enggak? Allah perintahkan kita puasa dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu kewajiban tentang puasa. Allah yang suruh kita puasa. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kerjakan haji ke Baitullah amun sanggup, amun mampu. Jadi haji itu dua syaratnya, mampu. Mampu ini mampu fisik, mampu duit, materi. Biar kayak apa banyaknya duit memfisikkan memungkinkan kada wajib. Biar kayak apa gugah nyawa mungkin kada wajib dua. Jadi nangarannya mampu wajib itu mampu fisik, mampu keuangan finansial namanya. Mampu finansialnya, mampu keuangannya, mampu melakukan perjalanan, baru terkenalah kewajiban pada dirinya. Kalau inyanya orangnya gagah, duitnya ada, kurangnya gagah aja, duitnya ada, setor haji. Kenapa? Karena amun kada setor itu kena mendapat satu sanksi, menjadi kita satu dosa. Wow. Duit ada, kemudian awak sehat, motor. Urusan pabila tulangnya itu bukan urusan kita. Yang penting niat dulu. Itu urusan Allah, boy. Karena mabuk, salawi tahun, boy, misalnya. Wah, salawi tahun, mandak duit. Niatkan dulu lah. Niat dulu, menang anu mamunan tuh hatu. Ya kayak apa? Padahal itu rukun Islam berapa pak? Umrah. Nah, takabul aja hati. Ya kalau bang. Nah, karena apa? Karena yang kondisinya udah harus antri. Kecuali dia ngambil yang haji plus aja gitu berapa jut
sampai. Nah, lanjut tentang ibadah, tentang sholawat. Jadi Allah suruh kita sholat, Allah kada sholat. Allah suruh kita puasa, Allah kada puasa. Kita aja yang suruh. Allah suruh kita zakat, Allah kada bayar zakat. Kemana Allah bayar zakat? Kita aja yang bayar zakat. Allah suruh kita naik haji, Allah kada haji. Tapi kalau sholawat gue Allah dan para malaikat yang berdahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu Allah, sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada Nabi dahulu gue. Hanya Allah menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu luar biasanya salawat. Jadi ibadah, amalan yang pasti diterima ya salawat. Bu, sembahyang kita kada kalau diandalkan bu, banyak banget lalainya. Tambah angkat takbir kemana-mana tuh lah. Allahu Akbar dah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Untung ana wa tapi apa ada seterus empat kecil. Tapi pikiran ada nang kapaumaan lah, ada nang kapasar lah. Ada kawan dipungkiri bae. Ulun kada menyebut pian ulun ini gua sama kita. Terima kasih. Sama. Husuk, tingkat kehusukan kita masing-masing bulan. Dan ini apa namanya? Akan bisa didapat kecuali kita sangat mengenal dengan yang menyuruh kita sholat. Jadi sholat kita itu boy, amun kada ada salawat di ujungnya pakai dah. Tapi ada salawat di ujungnya boy. Makanya kita nang ada husuk sedikit, itu di ujungnya ada salawat. Nah itu nang membuat kita insya Allah nilainya ada aja tuh di hadapan Allah. Siapapun kita sedikitnya mengingat, padahal yang ingatnya kira-kira pada ingat. Ya, makanya boy iblis harus benar. Amun bahas sembahyang barang hilang jadi ingat. Kita di mana pun. Ya Allahu Akbar. Tuh aku tadi mulai sini sampai sini jalan sini. Nah aku ada kunci di motor. Oh di sini rasa sembahyang tempat. Dia sembahyang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penting ke tempatnya di sana ada kunci. Nah, kenapa? Iblis lupa. Nah, namun salat kadang kalau kita andalkan boy. Tapi kalau sholawat itu pasti diterima Allah. Jadi ibadah yang pasti diterima Allah ya sholawat. Karena itu pujian untuk kekasih Allah. Sholawat itu kita memuji Rasulullah. Kita berdoa Rasulullah. Pada hakikatnya kita berdoa kepada Rasulullah. Tapi kembalinya kepada kita juga. Kepada kita mantra itu kita juga. Itu sholawat. Nah ibu hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita yang ada di tempat ini dan keluarga-keluarga kita yang ada di rumah juga termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan, kemudahan untuk selalu bersalawat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi golongan ahli-ahli sholawat. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.